Halo teman-teman mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang deret yang dipelajari pada mata kuliah analisis kompleks. Pada pembelajaran deret ini ada 3 hal yang harus kita pelajari, yaitu yang pertama barisan bilangan kompleks, deret bilangan kompleks, dan deret pangkat. Yang pertama kita akan pelajari tentang barisan bilangan kompleks. Baiklah, kita akan membahas tentang barisan bilangan kompleks, di mana barisan bilangan kompleks ini didefinisikan sebagai bilangan kompleks yang diurutkan dengan suatu pola tertentu. Dan barisan bilangan kompleks ini dapat dituliskan dengan Zn sama dengan Z1, Z2, Z3, sampai seterusnya hingga Zn. Dan barisan bilangan kompleks dibagi menjadi 2 bagian, yaitu konvergen dan divergen. Barisan Zn dikatakan konvergen ke Z apabila limit Zn dengan n mendekati hingga sama dengan Z. Dan barisan Zn dikatakan divergen ke Z apabila limit Zn dengan n mendekati hingga tidak sama dengan Z. Barisan Zn yang konvergen ke Z, contohnya barisan 1 pangkat n hasilnya 1, 1, 1, di mana suku pertama ini didapatkan dari memisalkan n sama dengan 1. Apabila n-nya kita misalkan dengan 2, maka hasilnya juga akan tetap 1. Begitu juga n sama dengan 3, 4, dan seterusnya. Maka barisan ini konstan ke 1 dan didapatkan limit n, limit 1 pangkat n mendekati hingga sama dengan 1. 1 pangkat n ini sama dengan Zn dan 1 ini sama dengan Z. Jadi barisan ini disebut dengan barisan yang konvergen. Selanjutnya barisan Zn yang dikatakan divergen. Contohnya barisan min 1 pangkat n min i sama dengan min 1 min i 1 min i dan seterusnya. Sehingga dalam hal ini tidak ada limit Zn n mendekati hingga, karena suku-sukunya dari jawaban sini suku-sukunya silih berganti. Jadi min 1 pangkat n min i dikatakan divergen. Untuk mempermudah pemahaman kita buat menjadi peta konsep. Yang pertama, barisan bilangan kompleks ini bisa dituliskan dengan Zn sama dengan Z1, Z2, hingga seterusnya. Dan barisan bilangan kompleks ini memiliki 2 kemungkinan, yaitu barisan konvergen dan barisan divergen. Kita akan membahas tentang deret bilangan kompleks. Sebelumnya kita sudah tahu barisan Zn sama dengan Z1 ditambah Z1, Z2, Z3 sampai dengan Zn. Kita misalkan Z1 sama dengan S1, Z1 ditambah Z2 sama dengan S2, Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 sama dengan S3, dan seterusnya. Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 ditambah dan seterusnya ditambah Zn itu sama dengan Sn. Nah, ini membentuk barisan baru, yaitu S1, S2, S3 sampai seterusnya Sn. Jadi Sn sama dengan sigma ZK, di mana K sama dengan 1 sampai dengan hingga. Maka limit Sn n menuju hingga sama dengan Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah Zn sama dengan sigma Zn n sama dengan 1 sampai dengan hingga. Ini menyatakan sebagai lambang deret bilangan kompleks. Seperti halnya pada barisan, deret juga mempunyai 2 kemungkinan, yakni konvergen dan divergen. Deret sigma Zn n sama dengan 1 sampai dengan hingga dikatakan konvergen ke S jika barisan Sn konvergen ke S, yaitu limit Sn n menuju hingga sama dengan S. Jika tidak demikian, deret dikatakan tidak konvergen atau divergen. Untuk mempermudah pemahaman kita,
Pada deret bilangan kompleks, kita juga membuat peta konsep, seperti halnya berikut ini. Pada deret bilangan kompleks juga mempunyai dua kemungkinan, yakni deret yang konvergen dan deret yang divergen. Nah, kita telah mengetahui definisi yang tadi telah kita sebutkan. Jikalau barisan itu konvergen, maka deretnya pun juga konvergen. Berlaku sebaliknya, jika barisan itu divergen, maka deret itu divergen. Jika limit Zn di mana n mendekati t hingga tidak sama dengan 0, maka sigma Zn n sama dengan 1 sampai dengan t hingga dinyatakan divergen. Kita nyatakan teorema kita tadi pada peta konsep. Limit Zn n mendekati t hingga tidak sama dengan 0, maka deret tersebut sudah pasti tidak konvergen atau deret tersebut pasti divergen. Dan jika limit Zn n mendekati t hingga sama dengan 0, maka untuk mengetahui deret tersebut divergen atau konvergen, maka melalui pengujian bilangan real. Ingat, pengujian bilangan real yakni uji bagi, uji banding, uji akar, dan uji integral. Kita sudah mengetahui bahwa deret bilangan kompleks itu konvergen. Seperti halnya sebelumnya, deret bilangan kompleks konvergen ini juga memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, konvergen mutlak dan konvergen bersyarat. Dikatakan konvergen mutlak apabila deret mutlak bilangan kompleks itu juga konvergen, maka disebut dengan konvergen mutlak. Dan sebaliknya, apabila deret mutlak bilangan kompleks itu divergen, maka disebut dengan konvergen bersyarat. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana itu barisan bilangan kompleks dan deret bilangan kompleks, sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Ini deret pangkat. Deret Cn Z in A pangkat n dengan n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga adalah C0 ditambah C1 Z min A ditambah C2 Z min A pangkat 2 ditambah sampai dengan seterusnya, disebut deret pangkat dari Z min A, di mana Z berubah kompleks. Kemudian C0, C1, C2, dan seterusnya disebut konstanta yang disebut koefisien dari deret. Dan bilangan kompleks A disebut pusat dari deret tersebut. Sekarang kita mengetahui deret pangkat yang konvergen dan yang divergen. Konvergenan dari deret pangkat dapat diperiksa melalui uji kekonvergenan pada deret bilangan. Di antara uji yang bisa dipakai yaitu uji bagi dan sekarang setelah kita mengetahui bagaimana deret pangkat itu konvergen dan divergen melalui uji bagi dan uji akar, selanjutnya kita akan mempelajari tentang jari-jari konvergenan. Apabila deret Cn Z min A pangkat n dengan n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga konvergen untuk Z di dalam lingkaran yang jari-jari R dengan pusat A, yaitu Z nilai mutlak Z min A kurang dari R, dan divergen untuk Z min A nilai mutlak Z min A lebih dari R, maka R dalam hal ini disebut sebagai jari-jari kekonvergenan. Nah, dari sini kita pahami bahwa untuk deret ini ada dua kemungkinan, yaitu daerah deret yang konvergen dan daerah deret yang divergen. Kemudian untuk lingkaran dengan nilai mutlak Z min A nya sama dengan R, maka lingkaran tersebut disebut dengan lingkaran kekonvergenan. Z min A sama dengan R, deretnya harus diperiksa kembali, diantaranya yakni melalui uji bagi. Untuk mudah pemahaman kita tentang deret pangkat tadi, maka kita bikin dalam peta konsep. Tadi setelah kita mengetahui bagaimana deret pangkat itu melalui uji bagi dan uji akar diketahui konvergen dan divergen, sekarang kita bikin konsepnya jari-jari kekonvergenan, di mana jari-jari kekonvergenan ini kita akan mengetahui daerah deret yang konvergen dan daerah deret yang divergen. Nah, akan tetapi
Selain memperoleh deret yang konvergen dan homogenen, kita juga akan memperoleh lingkaran konvergenan, yaitu nilai mutlak Z min A sama dengan R. Nah, untuk mengetahui kokonvergenannya, kita melalui pengujian deret bilangan. Di antaranya bisa dengan ujian. Kita tadi membahas panjang lebar tentang barisan bilangan kompleks, deret bilangan kompleks, dan deret pangkat. Kita temukan sebuah peta konsep yang menurut kami bisa mempermudah kita untuk mempelajari deret pada mata kuliah analisis kompleks. Nah, peta konsep itu adalah sebagai berikut. Ini peta konsep pertama, jadi barisan bilangan, dan ini untuk deret bilangan kompleks. Kemudian peta konsep kedua untuk deret bilangan kompleks yang konvergen. Kemudian peta konsep yang ketiga untuk deret, pangkat, dan jari-jari kekonvergenan pada deret pangkat.